Hai, halo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat utama. Apakah kalian sudah tahu apa itu ide pokok? Kalau belum tahu, kakak kasih tahu nih. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Sering juga disebut sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Selain itu, ada pula kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan dari ide pokok tersebut. Ide pokok berfungsi untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami paragraf tersebut. Nah, ide pokok juga disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok itu bisa berada di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Jika ide pokok berada di awal paragraf, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Sedangkan jika ide pokoknya terletak di akhir paragraf, maka disebut sebagai paragraf induktif. Meski begitu, ada juga ide pokok yang paragrafnya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, agar kalian semakin paham tentang ide pokok paragraf, kita simak ciri-cirinya. Ciri-ciri ide pokok dalam suatu paragraf. Untuk mencari ide pokok tersebut, pertama-tama kamu harus mengetahui dulu ciri-ciri dari ide pokoknya. Simak ciri-ciri berikut ini ya. 1. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Yang kedua, memiliki kalimat pendukung. Ada yang mendukung, baik berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Nah, kalau kalian sudah tahu ciri-cirinya, kita cari cara menentukan ide pokok paragraf. Berdasar jenis paragrafnya, terdapat 2 cara menentukan ide pokok yang akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Paragraf yang memiliki kalimat utama. Caranya, cari isi dari kalimat utama itu sendiri. Yang kedua, menyimpulkan isi paragraf. Kemudian, cari ide pokoknya. Cara ini bisa dilakukan jika kalimat utama tidak berada di awal paragraf. Nah, sekarang kita simak teks berikut. Kalian bisa membuka buku tema. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak merupakan berpindah tempat dari satu posisi ke posisi lainnya. Makhluk hidup bisa bergerak apabila memperoleh rangsang, sebagian atau keseluruhan yang mengenai tubuhnya. Pada paragraf pertama, kalian bisa melihat bahwa kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Maka, paragraf pertama termasuk paragraf deduktif. Pada kalimat kedua dan ketiga, itu menjelaskan tentang definisi bergerak dan sebab akibat ketika makhluk hidup bergerak. Lalu pada paragraf selanjutnya, yuk kita simak. Gerak pada manusia dan hewan tersusun ke dalam sistem organ gerak. Dengan sistem organ gerak tersebut membuat manusia dan hewan mampu berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pada paragraf yang kedua, kalimatnya hanya ada 2. Maka kita perhatikan. Kalimat yang kedua merupakan kalimat pendukung. Maka kalimat utamanya adalah gerak pada manusia dan hewan tersusun ke dalam sistem organ gerak. Nah, ketika kalian sudah mengetahui kalimat utamanya, maka kalian dapat menentukan ide pokoknya. Pada paragraf yang kedua,
Gerak pada manusia dan hewan tersusun ke dalam sistem organ gerak. Nah, dari kalimat utama tersebut, kalian dapat menentukan ide pokok, yaitu gerak manusia dan hewan tersusun dalam sistem organ gerak. Kalian bisa menghilangkan kata-kata yang tidak efektif dalam kalimat utama sehingga menjadikannya sebagai ide pokok. Bagaimana penjelasannya? Semoga membantu ya dan kalian semakin paham tentang ide pokok dan kalimat utama. Terima kasih, sampai jumpa.